sudah menonton videonya? Belum ada yang menonton. Iya, kalau kalian tidak menonton video ini, kalian tidak akan bisa melihat video yang kalian lihat di sesi meeting kita saat ini. Ya, karena ada video yang di-skip, jadi hanya ada di dalam link YouTube-nya saja. Oke, nah hari ini kita akan belajar tentang hak anak di rumah. After this session, please watch this link ya, nak. Oke, can you hear the voice? Suara videonya bisa dengar? Yes. Miss, apa lemot? This one suaranya, Miss. Oke, what's going on, nak? Nggak bisa dengar suaranya, Miss. Oke, how about another student? Kalau anak yang lain bisa dengar suaranya? Kurang jelas, Miss. Not that clear. I can hear but too small. Videonya yang misalnya, suara videonya bisa kedengaran, nak? No. No, Miss. Can Miss but too small, Miss. Gambarnya nggak ada. Oke, wait ya, Miss Irna akan ulangi. Gambarnya kakaknya. Siapa yang lagi makan kerupuk? Mute please. Salam sejahtera teman-teman. Pertemuan kali ini kita akan bersama-sama menyaksikan akibat dari perbuatan yang tidak bertanggung jawab. Semoga bermanfaat. Sudah bisa dengar suaranya kan? Sudah. Tidak boleh mencatat ya. Selamat menyaksikan. Johan seorang anak yang pemalas. Dia tidak pernah peduli dengan kebersihan rumahnya. Ups, ya ampun. Apa yang telah saya lakukan? Lampu meja itu telah pecah. Tidak apalah. Nanti saya akan beritahu ibu hal ini dan meminta maaf kepadanya. Dan piring-piring kotor ini, biarkan sajalah. Nanti kakak yang mencuci semuanya. Baiknya sekarang saya nonton televisi saja dulu. Johan tidak menghiraukan keadaan rumahnya yang berantakan. Dia menyalakan televisi dan menonton televisi sambil makan makanan ringan. Tiba-tiba hujan turun dengan lebatnya, beserta sambaran petir. Petir telah menyambar televisi tersebut lalu meledak. Pada saat itu kakak baru pulang. Berantakan sekali rumah ini. Apakah yang terjadi pada televisi dan lampu ini? Dek, Adek. Ya kak, ada apa? Adek, apakah yang telah terjadi dengan televisi dan lampu meja ini? Mengapa rumah ini berantakan sekali? Adek seharusnya lebih bertanggung jawab terhadap kebersihan rumah kita. Rumah adalah tempat tinggal kita. Kita perlu tinggal di tempat yang bersih dan teratur. Adek tidak boleh berbuat sesuka hati dan membuat berantakan rumah ini.
Tapi adik tidak sengaja, Kak. Maafkan adik ya, Kak. Baiklah kalau begitu. Ade harus membantu kakak untuk merapikan rumah ini. Dengan cara ini, kita dapat meringankan beban ibu dan ayah. Baiklah, Kak. Ade juga harus meminta maaf kepada ibu dan ayah karena telah menyebabkan televisi rusak dan memecahkan lampu meja. Ade harus bertanggung jawab atas kesalahan yang telah Ade lakukan. Baiklah, Kak. Adik berjanji adik tidak akan melakukannya lagi. Dan adik berjanji akan lebih bertanggung jawab. Iya, oke. Nah, from that video ya, dari video tadi, kira-kira pelajaran apa yang bisa kita ambil, Indah? Bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Oke, Membersihkan rumah. ya, bagaimana dengan anak-anak yang lain? Coba si Annabel dulu. Annabel, apa pelajaran yang bisa kita dapat, Nak? Kita harus bertanggung jawab, Miss. Kita harus bertanggung jawab. Oke, coba si Jade. Jade, Yes, Miss. ya, pelajaran apa yang bisa kamu ambil dari video tadi? Pelajarannya harus membersihkan rumah biar tidak kena kotor. Oke, ya. Jadi most of the students say ya. Jadi banyak beberapa siswa tadi mengatakan bahwasannya kita harus bertanggung jawab. Iya, itu good job, benar sekali ya. Bertanggung jawab itu sama artinya dengan melaksanakan kewajiban. Apa kewajiban anak-anak? What's your obligation at home? Ya, keep the cleanliness your house. Jadi menjaga kebersihan rumah kalian. Oke? Nah, contohnya si Johan. Si Johan tidak mau responsible, ya, don't want to be responsible to his job at home. Jadi dia nggak mau bertanggung jawab untuk rumahnya. Mencuci piring saja dia tidak mau. Bahkan dia maunya bermain bola di dalam rumah. Kemudian memberantakin rumahnya, ya. Nah, dan tidak mau membereskan rumahnya. Apa yang terjadi? Setelah itu rumahnya menjadi tidak nyaman. Televisi hidup saja bisa akhirnya hujan jadi meledak, ya, rusak semua alat-alat yang ada di rumah karena Johan tidak mau bertanggung jawab. Ya, oke. Nah, sebelum anak-anak mendapatkan hak, yang harus pertama sekali anak-anak lakukan adalah melaksanakan kewajiban. Jangan seperti Johan, tidak mau melaksanakan kewajiban, akibatnya apa? Pasti dia akan dimarahi oleh papa dan mama. Coba Miss tanya, kalau for example ya, anak-anak Miss itu seperti Johan, memberantakin rumah ketika kalian ditinggal sendiri, when your parents go to outside and you only one at home. Ketika orang tua pergi dan kalian hanya tinggal di rumah sendiri, and you like Johan, kalian seperti Johan. Kira-kira mama papanya akan bangga atau marah pada saat ketika pulang ke rumah? Marah, Papa mamanya? Miss. Yes, akan marah, will be angry with you ya. Jadi akan marah kepada anak-anak Miss. Iya, karena tidak mau melaksanakan kewajiban. Nah, sekarang kita belajar pengertian hak. Hak adalah segala sesuatu yang kita dapat setelah melaksanakan kewajiban. Ya, oke. Adalah segala sesuatu yang kita dapat setelah melaksanakan kewajiban. Jadi sebelum memperoleh hak, kita harus melaksanakan kewajiban terlebih dahulu. Contoh misal ini ya, supaya anak-anaknya paham. Si Bella sekarang sudah jadi anak, sudah tumbuh jadi anak dewasa, jadi orang dewasa ya Bella. Kemudian Bella bekerja. Nah ini Bella bekerja.
Pada hari ini hari pertama Bella bekerja. Sebelum bekerja, bolehkah Bella meminta bos, minta gaji bos? Tetapi Bella belum kerja. Can you? No, Miss. No, ya. Iya, jadi harus melaksanakan kewajiban dulu, baru bisa memperoleh hak. Itu contohnya. Ya. Nah, sebelum memperoleh hak, kita harus melaksanakan kewajiban terlebih dahulu ya. Jadi sampai di sini paham ya, Nak? Nah, Miss, apa saja hak anak di rumah? What's our right at home? Apa saja hak-hak kami di rumah? Hak anak itu di rumah. Yang pertama, sesuai dengan buku anak-anak Miss ya, buka bukunya. Oke, hak anak di rumah adalah pertama, mendapatkan tempat tinggal yang layak. Ya, kemudian yang kedua, ya, memperoleh kasih sayang ya Razi, Sleepy ya Razi. Memperoleh kasih sayang dari orang tua, getting love from the parents, and then getting the healthy food, mendapat makanan sehat dan bergizi, bermain dan mengerjakan PR. Jadi bermain itu adalah hak anak-anak di rumah. Dengan catatan anak-anak sudah melaksanakan kewajiban. Oke, untuk for this session, untuk sesi kali ini kita akan belajar hak anak poin pertama dan poin kedua. Untuk poin 3 dan 4 itu di sesi selanjutnya. Yang pertama, mendapat tempat tinggal yang layak. Ya, mendapat tempat tinggal yang layak merupakan hak anak. Nah, kira-kira bagaimana tempat tinggal yang layak? Apakah rumahnya harus besar? Ya, kemudian seperti istana? Atau apakah seperti itu tempat tinggal yang layak? No, ya, bukan seperti istana, kerajaan. Bukan seperti itu tempat tinggal yang layak. Tetapi tempat tinggal yang layak adalah tempat tinggal yang bisa mendukung anak-anak dan keluarga melakukan kegiatan keluarga. Ya, contoh menonton televisi, bisa belajar, you can study, bisa belajar ya, dan melaksanakan kegiatan yang lain, kegiatan keluarga yang lain. Dan dengan catatan rumah tersebut harus bersih dan nyaman. Bagaimana bisa bersih dan nyaman? Yang pertama, kewajiban menjaga kebersihan rumah. Ya, jadi kalau ada dua rumah, for example, yang pertama rumahnya ini dua rumah yang sama. Ya, biasanya kalau perumahan rumahnya banyak ya, Nak, dan itu sama. Ya kan? Kalau rumah perumahan ada banyak dan biasanya sama. Yang pertama, rumah A itu bersih. Bersih, tidak ada sampah, nyaman untuk ditinggali, dan kemudian rumah yang B berantakan, sampah di mana-mana, banyak debu, kemudian berpasir lagi. Mana tempat tinggal yang layak untuk anak-anak nih? Yang Rumah yang mana? Yes, rumah A ya. Jadi rumah yang A yang pantas dan layak untuk ya. Jadi bukan rumah yang seperti istana besar yang bisa dikatakan layak. No ya, rumah yang bersih dan cukup untuk melaksanakan kegiatan dalam berkeluarga. Dalam keluarga itu sudah merupakan tempat tinggal yang layak. Seperti rumah anak-anak ini sekarang. Ya, itu merupakan tempat tinggal yang layak. Berarti kalian sudah mendapatkan hak. Ya, kemudian yang kedua, tinggal di rumah yang layak. Ya, membuat kita hidup dengan nyaman. Anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Rumah yang layak dapat mencegah penghuninya terserang penyakit. Jadi bagaimana rumah yang tidak layak? Besar pun rumahnya, tetapi kalau berantakan, sampahnya so messy ya, berantakan di mana-mana, berserakan, kemudian much dust, ya, nah banyak debunya,
itu merupakan rumah yang tidak layak untuk ditinggali. Tetapi kalau rumahnya sederhana, bersih ya, bersih, kemudian tidak ada abunya, bisa untuk melaksanakan kegiatan keluarga, itu sudah dikatakan rumah yang layak. Until here, any questions, kids? Miss, tapi kalau rumahnya jorok dibersihkan jadi bersih kan, Miss? Iya, kalau rumahnya jorok, yang tadinya tidak layak, setelah after you clean up, nah setelah dibersihkan, maka rumah tersebut menjadi layak untuk ditinggali. You can live inside of the house, ya. Jadi kalian bisa hidup dan bisa tinggal di dalam rumah tersebut, ya, Evelyn? Understand, Evelyn? Understand, Miss? Oke, next selanjutnya ya. Memperoleh kasih sayang dari orang tua, getting the love from the parents, ya. Apabila kamu sudah menjalankan kewajiban dengan baik, kamu akan memperoleh hakmu. Orang tua akan memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya. Apa yang terjadi jika anak-anak tidak menjalankan kewajiban di rumah? Misal tidak menghormati orang tua ya. What will happen if you not doing your obligation at home? Apa yang terjadi apabila anak-anak tidak melaksanakan kewajiban di rumah? Ya, yang pertama, you didn't get the love from the parents. Kalian tidak akan mendapatkan kasih sayang. Orang tua malas memberikan kasih sayangnya kepada anak-anaknya. Because you are too lazy to help your parents. Ya, to respect your parents, for example. Jadi contohnya saja kalian malas membantu parents ataupun kalian tidak mau menghormati parentsnya. Otomatis parents juga malas untuk memberikan kasih sayangnya kepada anak-anak. Ya, nah orang tua akan merasa sedih dan akibatnya anak-anak tidak mendapatkan haknya dengan baik di rumah ia. Jadi harus melaksanakan kewajiban. Apa saja kewajibannya, Yovela? Kita sudah belajar kewajiban, Yovela. Apa saja kewajiban anak di rumah, Yovela? Oke, Yovela, unmute please. Iya, what is your obligation at home? Apa saja? Ya, apa saja kewajiban orang tua, kewajiban anak di rumah? Apa saja, Nak? Kewajiban anak, Miss. Iya, kewajiban anak. Menjaga kebersihan rumah. Menjaga kebersihan rumah, kemudian Belajar dengan giat. belajar dengan giat. Iya, oke. Nah, itu contoh dari kewajiban anak di rumah. Nah, kemudian menghormati orang tua juga kewajiban anak di rumah. Contohnya saja ya, bagaimana cara menghormati orang tua dengan cara yang simpel saja. Coba dulu si Cedric. Yes, Miss. Iya, coba Cedric. Nah, if I call your name, you can say yes, mommy, like that ya. I'm your mommy now. Jadi sekarang di sini maminya Cedric ya. Oke, Cedric. Yes, Mom. Yes, mom. Oke, kira-kira maminya akan marah atau akan senang anaknya menjawab panggilannya? Senang, Miss. Yes, will be happy ya. Oke. Now you just silent ya. Cedric diam saja, tidak usah dijawab. Cedric! 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 Ya, sudah sampai mau putus leher mamanya memanggil ya, tetapi Cedricnya hanya diam. Kira-kira your parents will be angry or your parents will be happy? Angry, Miss. Yes, angry ya. Just do the simple things ya to respect your parents. Jadi hanya melakukan hal-hal kecil. Kalian
bisa menunjukkan bahwasanya kalian menghormati orang tuanya. Oke, nah until here any questions kids? No, Miss. No, No Miss. ya. Oke ya, I think enough for today. We don't have assignment, but you should study at home. Ya nak, before we leave this session. Oh ya, Miss hampir lupa. Nanti pada pukul sudah dikirim di grup Indivor ya, bakalan ada morning assembly. Ya nak, morning assembly akan diadakan jam 10.15. Anak-anaknya you should join ya, harus join karena kalau join nanti bisa dapat poin. Ya. Ada apa, Miss? Jam 10.15 ya. Jam 10.15 kalian harus mengikuti morning assembly. Jadi nanti akan diajarkan tentang 9 core values ya in our school ya Indah. Oke kids, don't forget to join. Ya, before we leave this session, please smile kids. Bye, enough for today. Happy study kids. See ya. Yeah, Miss. Bye-bye.